lagi. Nanti Bapak Ibu sambil mengikuti trainingnya, tetap konsentrasi dengan goyangan kita tadi ya. Emoticon yang tadi ya. Oke, untuk memanggil seorang yang luar biasa. Wow, lebih meriah lagi. Wow, lebih meriah lagi. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Santi Maru. Baik, silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Masih luar biasa ya. Kita seragamkan boleh? Karena budaya ini penting. Begitu kita punya budaya ini lebih cepat menyebar ke seluruh dunia. Setuju? Jadi apa tadi kalau ditanya apa kabar, jawabnya apa? Happy, healthy, wealthy. Sambil berdiri, suaranya harus lantang. Kalau perlu dengan suara Anda, dengan semangat Anda, gedung ini kita bikin retak-retak. Setuju? Happy, healthy, wealthy sambil berdiri dan mengacungkan jempol. Setuju? Tidak semua menjawab, tapi nggak apa-apa. Saya lihat yang datang 5.000, tapi yang menjawab hanya 10.000. Ya, nggak apa-apa. Karena ini tidak harus, ini tidak wajib Bapak Ibu. Ini hanya berlaku bagi mereka yang berpikir positif, punya jempol, dan sedang tidak ambeien. Jadi saya sarankan, saya rekomen, kalau Anda tidak berpikir positif, Anda tidak bawa jempol, dan Anda lagi ambeien, nggak usah jawab. Setuju? Nah, kita tes ya. Antara sebelah kiri saya dengan yang tengah dan sebelah kanan saya, kira-kira mana yang lebih semangat? Kita tes boleh? Compete boleh? Mana dulu nih? Sebelah kanan, ya. Kira-kira bisa paling semangat nggak sebelah kanan saya ini? Nah, kita tes ya, teman-teman yang lain dengarkan. Apa kabar? Luar biasa, tepuk tangan dulu. Saya mau tanya yang sebelah tengah nih, kira-kira yang kanan tadi semangat nggak Bapak Ibu? Yang tengah bisa lebih semangat nggak kira-kira? Yang benar, kalahkan mereka ya. Baik, kita tes yang tengah. Apa kabar? Wow, luar biasa ya, tepuk tangan yang tengah ya. Yang kiri bagaimana? Pasti heboh? Pasti heboh dari yang lain? Kita tes? Apa kabar? Wow. Sepakat kalau mereka paling semangat? Ya? Bisa lebih semangat dari yang sebelah kiri? Bisa lebih semangat dari yang sebelah kiri? Kita kasih contoh ya. Kasih contoh. Oke, sebelah kiri. Biar mereka tahu semangat itu seperti apa. Ya. Sebelah kiri. Apa kabar? Luar biasa, tepuk tangan. Ya. Bisa lebih semangat? Yang tengah bisa? Kita kasih contoh ya. Karena kalau yang paling semangat itu pasti dapat bagian yang paling banyak. Setuju? Setuju. Ya baik Bapak Ibu, hari ini hari Minggu. Di luaran sana banyak orang yang banyak sekali kegiatannya. Ada yang lagi nonton TV santai-santai, betul? Jalan-jalan, belanja-belanja, makan-makan. Tapi hanya sedikit orang yang mau menghebatkan masa depannya. Dan sedikit orang itu Anda yang ada di sini. Ya. Saya meyakinkan lagi ke Bapak Ibu bahwa kalau kita mau melakukan apa yang orang lain tidak lakukan, maka kita berhak mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Sekali lagi, kalau kita berani mengambil resiko apa yang orang lain tidak berani ambil, maka kita berhak mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Setuju? Maka saya tidak heran kalau suatu saat Anda semua yang ada di sini mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Tepuk tangan untuk Anda.
Sudah banyak ya motivasinya hari ini ya, pagi-pagi ini ya. Jadi saya yakin dengan semangat tadi joget-joget, kalau kita acaranya joget-joget sampai sore Anda pasti senang. Setuju? Dan pilihan musiknya bagus-bagus, saya senang sekali. Saya walaupun dari kampung, saya punya taste dengan lagu. Ya, walaupun dari kampung, saya tidak suka lagu dangdut. Ya. Saya lebih suka jazz. Buka titik jazz. Sama aja ya berarti ya. Dangdut juga berarti. Baik, kita mulai. Baik, kita akan bicara tentang konsep-konsep bisnis di luaran sana Bapak Ibu ya. Kita ada 3 macam, ada bisnis konvensional, ada franchising, ada bisnis network. Apa sih perbedaannya? Dari semua bisnis, sebetulnya Anda punya kesempatan untuk punya potensi penghasilan yang sangat besar ya. Tapi kalau Anda join konvensional seperti ini, modalnya sangat besar. Setuju Bapak Ibu? 7 bulan yang lalu saya ketemu dengan teman saya, teman lama, sekarang punya hotel bintang 2. Waktu itu saya tunjukkan bonus saya sekitar 200 juta setiap bulan, 200 juta lebih, dia bingung. Kok bisa ya Pak? Saya ini bangun hotel bintang 2 20 miliar. Sampai sekarang nyari duit 200 juta setiap bulan profit belum pernah bisa. Itu modalnya besar ya. Profitnya memang besar, tapi risikonya sudah pasti besar karena modalnya besar. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah, bagaimana dengan franchise? Modalnya besar, profitnya besar atau kecil? Kecil. Kenapa? Karena di share ya, biaya operasional, kemudian franchiser dan franchisee. Jadi pasti lebih kecil. Nah, kalau modalnya besar, risikonya besar atau kecil? Kalau modalnya besar, resikonya besar atau kecil? Tergantung ya. Baik. Beranggapan di luaran sana kalau kita buka franchise, apalagi franchise-nya yang sudah jalan, sudah bagus, risikonya relatif kecil, lebih kecil daripada kita jalankan bisnis konvensional sendiri. Baik, bagaimana dengan bisnis network? Modalnya besar atau kecil? 45 juta 3 platinum, besar atau kecil? Kalau 45 juta pakai bisnis, sekarang bisnis apa ya kira-kira ya? Jual bakso. Ya. Saya yakin 45 juta adalah modal yang sangat kecil untuk memulai sebuah bisnis Bapak Ibu. Nah, profitnya bisa besar apa enggak? Tanya Pak Jansen, kalau bisa besar atau enggak ya? Pak Jansen bonusnya sudah sempat 1,7. Tepuk tangan untuk Pak Jansen. Risikonya besar atau kecil kalau modalnya kecil? Ya, relatif lebih kecil. Inilah perbedaan dari global business concept, dari 3 macam bisnis yang ada di dunia ini Bapak Ibu. Jadi Anda tepat, Anda sudah jalankan bisnis ini, modalnya kecil tapi potensi penghasilannya tidak terbatas, bisa dapat uangnya cepat. Kenapa saya bilang cepat? Kalau Anda bangun hotel misalnya bintang 2 saja, 7 bulan seperti Bu Inga, upline saya 7 bulan dapat 1,1 per bulan. Kalau Anda bangun hotel bintang 2 7 bulan, saya yakinkan pasti masih fondasi. Atau bahkan izinnya belum keluar. Betul? Tapi di bisnis ini Pak Jansen 11 bulan 1,7. Sekali lagi dong tepuk tangan untuk Pak Jansen. Ya. Kalau modalnya kecil, resikonya pasti kecil. Jadi Anda tepat memilih bisnis network. Baik. Pemahaman konsep bisnis jaringan. Ya, jadi banyak orang yang salah tentang bisnis jaringan ini. Mereka beranggapan bahwa produk yang kita konsumsi itu terlalu mahal, terlalu banyak dimakan. Bagaimana sih prosesnya sebetulnya ketika kita mendapatkan produk ini? Bapak Ibu, di dunia ini sekarang kita rasanya sulit untuk tidak memarkup produk ini sebesar mungkin karena ada biaya yang sangat besar. Pertama adalah biaya promosi, biaya marketing. Yang kedua adalah biaya distribusi, ini sangat besar. Jadi kalau Anda misalnya minum satu air mineral yang biaya produksinya misalnya hanya 100 rupiah, Anda harus beli 3.000, wajar. Wajar. Kenapa? Karena biaya promosinya sangat mahal. Anda lihat misalnya soft drink, itu biaya promosinya bisa kemana-mana. Lewat flyer, banner, poster,
Kemudian apalagi? Baliho, TV, radio, koran, apalagi? Masih banyak event-event olahraga, event-event musik dan sebagainya. Itu triliunan rupiah kalau dia selenggarakan di seluruh dunia. Ya. Nah, bagaimana dengan konsep bisnis marketing plan? Kalau marketing plan, kalau MLM multi level marketing, biaya marketingnya ini semuanya dipangkas, ya. Semua hanya untuk Anda, karena Anda adalah bintang filmnya. Biaya yang besar tadi untuk membayar bonus-bonus Anda. Makanya di industri network marketing atau MLM itu seringnya kompensasi sistem hitung-hitungan kompensasi bisnisnya disebut marketing plan atau business plan. Setuju? Nah, bagaimana dengan distribusi? Nah, distribusi kalau Anda di produk konvensional sangat banyak, ya, melalui agen tunggal, agen besar, retail, kemudian ke warung tetangga sebelah. Jangan disingkat. Ya. Sangat panjang distribusinya. Tetapi melalui MLM dari produsen lalu langsung ke end user. Anda sebagai distributornya, Anda juga sebagai end user. Jadi dipangkas. Makanya saya yakinkan ke Anda semuanya, kalau Anda mengkonsumsi produk MLM, Anda mendapatkan value yang paling bagus dibanding produk konvensional. Karena di bagian distribusinya kita sudah pangkas jauh. Setuju? Saya sudah bandingkan produk MLM yang bagus-bagus. Ketika kita bandingkan head to head dengan produk yang sejenis di luar sana, kita produk MLM jauh lebih murah. Artinya value-nya value for money. Jadi setara dengan nilai uang yang Anda keluarkan. Jadi membeli produk MLM adalah bijak. Setuju Bapak Ibu? Baik. Sekarang kita bicara tentang cash flow quadrant. Mungkin sebagian Anda sudah tahu apa itu cash flow quadrant, Anda juga sudah membaca bukunya. Nah, kita akan samakan persepsi sekarang. Di cash flow quadrant ini ada 4 kuadran. Kuadran kiri ada 2, yaitu sebagai employee atau kuadran E. Lalu ada kuadran S, kita sebut sebagai self employee. Lalu ada kuadran business owner, kuadran B di sebelah kanan, dan sebelah kanan bawah ada investor. Apa perbedaannya kuadran kiri dan kuadran kanan? Jadi kita bicara sekarang sebagai employee. Kalau Anda sebagai karyawan, Anda bekerja, waktu Anda benar-benar dibayar sesuai waktu yang Anda keluarkan. Pekerjaan Anda dibayar sesuai dengan waktu yang Anda keluarkan. Anda bekerja 8 jam, kalau misalnya dalam 1 bulan Anda harus dibayar 5 juta, maka tetap Anda akan dibayar 5 juta. Anda punya 60 bawahan atau staf di bawah Anda, mereka bekerja baik semua, Anda tetap digaji 5 juta. Betul? Jadi tidak ada kenaikan. Ketika Anda pensiun, apa yang terjadi? Anda tidak lagi punya penghasilan. Kalaupun punya, kalau Anda sebagai pegawai negeri sudah jauh sangat di bawah dari standar. Setuju? Lalu bagaimana dengan self employee? Jadi kalau employee ini kita bicara sebagai karyawan. Self employee apa? Self employee adalah orang yang bekerja tapi tidak ada atasannya. Seperti siapa? Seperti pengacara, itu self employee. Artis, penyanyi, itu employee. Siapa lagi? Anda punya bisnis, itu juga disebut self employee. Nah, yang membedakan bisnis ini sebagai wirausahawan dengan pebisnis apa sih? Ini kalau misalnya ini self employed disebut, misalnya Anda punya bengkel. Anda punya bengkel dan si B yang disebut sebagai pebisnis ini juga punya bengkel. Si A dan si B punya bengkel yang sama, besarnya sama, kapasitasnya sama, karyawan jumlahnya sama, spare part yang dijual sama. Tetapi bagaimana membedakan antara wirausahawan dengan pengusaha? Kita bisa tes. Cara melihat itu wirausahawan, self employee atau pengusaha atau business owner. Cara tesnya bagaimana? Kita tes kalau misalnya bisnisnya ditinggal 1 bulan, bahkan 1 tahun, bisnis itu tetap berjalan dan maju terus, maka orang itu disebut pengusaha. Tetapi kalau dia harus terlibat, ditinggal 1 hari saja, bisnisnya berantakan, maka disebut self employee atau wirausahawan. Kenapa bisa terjadi seperti itu?
Karena ada sistem, Bapak Ibu. Yang membedakan orang bisa pensiun di usahanya, di bisnisnya adalah sistem. Sistem itu apa? Sistem itu adalah sesuatu rangkaian yang kecil-kecil yang menghasilkan sebuah hasil. Satu elemen-elemen kecil yang dirangkai yang kemudian bisa membuahkan hasil. Contoh begini, Anda tahu McDonald? Nah, semua pasti tahu ya. Di McDonald itu banyak aturan-aturan yang mengatur bagaimana caranya memasak. Itu McDonald ya. Contohnya begini, kalau Anda bekerja di McDonald, lalu Anda menggoreng kentang, kalau sebanyak apapun kentang yang Anda goreng, selama 15 menit kemudian tidak laku, itu harus dibuang. Itu sistem namanya. Kenapa? Karena kalau tidak dibuang, disajikan setelah 15 menit, rasanya seperti apa? Layu, tidak enak, betul ya? Tidak fresh lagi. Kalau digoreng lagi lebih gak enak lagi, makin banyak minyaknya. Nah, sistem-sistem seperti ini membuat orang yang punya investasi atau buka gerai McDonald itu mereka menjadi pensiun. Kenapa? Karena ketika kita, misalnya kita ada di Frankfurt jam 7 malam, kita ada di Jakarta jam 12 siang, atau kita lagi di Bali jam 3 sore, kita beli makanan yang sama di McDonald. Misalnya kita beli Big Mac, itu bisa presentasinya sama, besarnya sama, kemudian rasanya sama, dan semua yang disajikan sama, tidak ada perbedaan. Itu yang membuat Anda ketika ingin belanja Big Mac misalnya di McDonald, Anda dari rumah sudah membayangkan kelembutan bannya, Anda sudah merasakan aroma onionnya, cheese-nya. Ketika Anda gigit itu benar-benar seperti yang Anda bayangkan. Itu membuat orang di dunia ini datang lagi, sehingga orang yang investasi buka gerai McDonald mereka jadi pensiun. Kira-kira yang jual ayam seperti di McDonald banyak gak? Yang jualan ayam di dunia ini banyak gak? Yang lebih enak banyak gak? Yang lebih murah banyak gak? Yang lebih enak, lebih murah banyak gak? Yang lebih kaya? Yang jual ayam di luaran sana atau McDonald kira-kira? Kenapa? Karena bersistem. Ya, bersistem. Nah, kalau self employee bagaimana? Ini kita bicara self employee. Misalnya Anda pengacara. Kalau Anda sakit, Anda nggak bekerja lagi. Mungkin selama Anda praktek sebagai pengacara, Anda bisa kaya. Jadi kalau suatu saat Anda sakit, Anda tidak lagi bekerja, Anda menghasilkan nggak? Halo? Tidak lagi menghasilkan. Ya, self employee. Nah, kalau Anda penyanyi, sudah berhenti menyanyi, sudah berhenti bergoyang, kira-kira dapat penghasilan? Tidak, kecuali lagu Anda masih didengarkan dan Anda dapat royalti. Tapi itu pun adalah pengarangnya, betul? Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Momo ya. Baik, suara saya didengar sampai di belakang sana? Sampai sekarang didengar nggak kira-kira? Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana sekarang dengan business owner? Ya, jadi semua di 4 kuadran ini yang saya mau bicarakan, semua di 4 kuadran ini, Anda sebagai employee, Anda sebagai wirausahawan, Anda sebagai self employee, Anda sebagai business owner atau Anda sebagai investor, Anda semuanya bisa kaya. Sebagai karyawan juga Anda bisa kaya. Jadi yang kita bicarakan ini bukan kita kaya atau nggak kaya. Saya dengar di Jakarta ini ada orang ketika bekerja sekali tanda tangan saja bisa dapat 300 juta. Betul? Ya, Anda jadi karyawan, Anda juga bisa jadi kaya. Ya, Anda jadi self employee, Anda bisa jadi kaya. Pengacara banyak yang kaya. Jadi yang kita bahas sekarang bukan Anda bisa kaya atau tidak kaya, tapi bagaimana caranya Anda bisa pensiun. Pensiun dengan cara yang benar. Pensiun ketika Anda benar-benar tidak melakukan bisnis, Anda terus mendapatkan penghasilan yang mengalir terus. Caranya bagaimana? Caranya dengan menginstal sistem. Dan Anda datang ke pertemuan ini adalah salah satu bagaimana Anda menginstal sistem. Tepuk tangan untuk Anda. Ya. Sistem itu memang unik Bapak Ibu, memang aneh. Ya. Anda pernah lihat orang latihan bertinju? Sistem latihan bertinju
Jadi ketika dia latihan, dia lompat tali atau skipping istilahnya ya. Anda lihat orang bertinju, ada nggak gerakannya seperti ketika dia melakukan lompat tali? Bertinju gayanya begini. Ada? Kalau dia lakukan seperti itu, mungkin dia jatuh duluan, KO duluan. Betul ya Bapak Ibu ya? Iya. Tapi aneh, kenapa dilakukan terus dan itu terus berulang selama ratusan tahun? Itulah sistem. Kelihatannya aneh, tapi bisa dijelaskan. Ketika Anda latihan skipping, kaki-kaki Anda bisa lincah, Anda bisa hit and run. Seperti itu. Di pertemuan seperti ini kelihatannya juga aneh. Kok ngapain sih kita minggu-minggu disuruh pertemuan? Tapi saya yakinkan lagi ke Bapak Ibu, kalau Anda rutin datang ke pertemuan, Anda pemilik bisnis ini. Anda benar-benar akan menjadi pemilik bisnis ini. Dan cara bagaimana melihat bisnis ini akan berkembang atau tidak di grup Anda sederhana. Sederhana saja. Lihat di setiap pertemuan ini Bapak Ibu. Di setiap training, di setiap BOP, di setiap pertemuan, lihat berapa banyak grup Anda. Kalau di setiap pertemuan itu ada 20% grup Anda yang hadir, maka Anda akan benar-benar meroket di bisnis ini Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Anda ya. Kalau misalnya di pertemuan itu ada 50% adalah grup Anda benar-benar sulit ditandingi Bapak Ibu. Dan kalau di pertemuan ini, di pertemuan seperti ini, di training, di AIDS nanti, kemudian di BOP, di acara-acara pertemuan Bayu Green, kalau ada 80% yang hadir adalah grup Anda benar-benar akan jadi legenda di bisnis ini. Anda yakin? Saya masih teringat waktu bulan Maret tahun kemarin ketika grand launching, bulan Maret saya melihat bonusnya Pak Jansen 700 juta, betul ya? Lalu ada acara grand launching, yang hadir 1000 orang, 800 orang grupnya Pak Jansen, 80%. Apa yang terjadi Bapak Ibu? April, 1 bulan kemudian, bonusnya Pak Jansen 1,7. Ya. Itu kekuatan pertemuan. Jadi pastikan Anda setiap ada di pertemuan, pertanyaannya bukan apakah Anda akan hadir di pertemuan itu, pertanyaannya adalah seberapa banyak grup saya yang hadir di pertemuan itu. Setuju? Baik, kita akan mulai. Karena tadi paradigma saja. Jadi agenda, jadi untuk menjalankan bisnis ada 7 agenda yang Anda lakukan. Lakukan bisnis ini dengan sistem. Perkuat fondasi jaringan Anda dengan 7 langkah sukses. Lakukan hal yang sederhana dengan benar secara terus-menerus. Kuncinya adalah sederhana Bapak Ibu. Harus sederhana. Lakukan duplikasi dengan urutan belajar, melakukan, kemudian mengajarkan. Belajar, melakukan, mengajarkan. Break sebagai rookie. Belajar lagi, melakukan lagi, mengajarkan lagi. Kemudian break sebagai junior master, belajar lagi, melakukan lagi, mengajarkan lagi. Jadi master, jadi senior master. Sampai kapan belajar? Selama hayat di kandung badan, kita harus tetap belajar. Harus terus merasa hijau. Karena biasanya kalau kita sudah merasa matang, biasanya cepat kusut. Tepuk tangan untuk Bu Kartini ya. Lakukan dengan sederhana, kuncinya sederhana Bapak Ibu. 7 langkah sukses, sederhana. Sederhana dan bisa diduplikasi. Kalau sederhana insya Allah lebih mudah diduplikasi. Sederhana yang terbukti menghasilkan. Kalau sederhana tidak menghasilkan ya untuk apa? Jadi harus sederhana. Contoh kalau kita menggunakan sesuatu yang tidak sederhana. Boleh saya tanya Bapak namanya siapa? Pak Yohanes. Baik Pak Yohanes, kalau misalnya ini saya punya ilmu hipnotis, saya hipnotis Anda supaya join 3 platinum, kira-kira Anda join nggak? Bisa juga ya karena saya jago hipnotis, tapi kira-kira Anda kemudian bisa nggak menghipnotis orang? Nggak bisa, tidak mudah diduplikasi. Bisa jadi cepat tapi tidak mudah diduplikasi. Bukan cepatnya, tapi bagaimana ini sederhana dan mudah diduplikasi dan semua orang di grup kita bisa melakukan. Dan kita hari ini lakukan itu. Ibu siapa namanya Bu? Nuni. Ibu Nuni ya. Kalau misalnya saya punya pistol Bu, Ibu langsung saya todong.
Bu, join 3 platinum hari ini. Ibu join nggak kira-kira? Join ya? Join. Oh sudah join ya? Ya join ya pasti ya. Tapi kira-kira ibu punya pistol nggak? Sudah 3. Tepuk tangan itu Bu Nuni ya. Sudah 3 platinum, tepuk tangan ya. Jadi itu. Jadi sesuatu yang sederhana. Karena sederhana dia mudah diduplikasi. Karena mudah diduplikasi, pertumbuhan grup Anda akan lebih cepat. Agenda pertama adalah impian. Bapak Ibu, kita lihat kesuksesan Anda di BioGreen tergantung dari apakah Anda memiliki impian dan target personal yang jelas. Harus punya impian, Bapak Ibu. Selalu kembali pada pertanyaan, mengapa Anda lakukan semua ini? Apa yang dapat menggerakkan Anda? Apa tujuan hidup Anda? Ya, Bapak Ibu, saya meyakinkan sekali lagi kepada Anda semua yang ada di sini bahwa modal menjalankan bisnis di MLM termasuk di BioGreen ini adalah sangat kecil. Seberapapun yang Anda bayar itu sangat kecil dibandingkan bisnis-bisnis di luar sana. Jadi supaya bisnis Anda bisa cepat melesat, Anda harus punya impian yang besar. Anda harus punya impian yang besar karena modalnya kecil, Anda harus punya impian yang besar. Karena kalau misalnya ada 45, saya punya teman join 45, 3 platinum, setelah itu nggak jalan. Karena bagi dia mungkin bisnis ini benar-benar kecil, nggak apa-apa lah yang 45, saya sudah dapat produk. Tetapi bisnisnya yang 200 juta, yang 20 miliar tadi nggak menghasilkan, ya menghasilkan lebih kecil dari punya saya, ditungguin terus Bapak Ibu. Kenapa? Modalnya besar, 20 miliar. Makanya kemarin saya sempat sarankan Pak Leri, gimana kalau join BioGreen ini modalnya 20 miliar, ya? Biar Anda sangat semangat gitu. Setuju nggak kalau 20 miliar? Ya? Bayangkan Bapak Ibu, 20 miliar cari 200 juta susah loh. Kenapa yang 45 juta ini nggak diperjuangkan ya semaksimal mungkin? Ini kecil Bapak Ibu. Supaya Anda benar-benar tetap fight di bisnis ini, tetap fokus, harus Anda punya impian yang besar, ya. Saya minta Anda boleh lembarannya dibuka. Bapak Ibu, ini nanti bisa di copy. Anda mungkin minta ke upline Anda di copy, dan ketika Anda membimbing, ya, membimbing dan Anda untuk menuliskan impian Anda, sebaiknya Anda dampingi, ya, sebaiknya Anda dampingi. Silakan ditulis lembar pertama, ya. Diisi bisa. Lembar pertama itu ada beberapa pertanyaan, kemudian Anda tik, ya. Kalau sudah ditik, nomor 2-nya diisi Bapak Ibu. Boleh lebih dari 1, yang ditik boleh lebih dari 1, boleh banyak, boleh bahkan semua-semuanya, ya. Anda prioritas. Setelah yang ditik-tik itu, Anda isi yang nomor 2, nomor 3, dan selanjutnya. Boleh banyak Pak. Silakan diisi dari dalam hati, ya, sesuai dengan impian Anda, dream Anda. Dream itu sesuatu yang punya kekuatan emosi, yang bisa menggerakkan emosi Anda, yang membuat Anda ketika impian itu tercapai, Anda benar-benar bisa menangis. Itu impian. Dan kalau tidak tercapai, Anda juga bisa menangis karena Anda merasa gagal. Itu impian. Boleh isi di lembar kedua sampai nomor 7, ya. Dan Anda boleh baca di bawahnya. Tapi pertanyaan berikutnya nggak usah dijawab. Boleh diisi lembar kedua nomor 7. Ketika kita sampaikan di promo bahwa training ini menggunakan metode coaching. Jadi coaching ini ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah teorinya. Tingkatan kedua adalah menunjukkan caranya, dan tingkatan ketiga adalah melibatkan. Kalau Anda hanya berasumsi ketika Anda menyampaikan teorinya kemudian orang akan bisa, maka Anda salah. Tell me and I forget. Ketika Anda hanya menyampaikan, nanti isi buku impiannya, ya. Baik, plan. Kalau manggil upline apa biasanya? Ya? Up atau plan? Ya?
Saya kalau panggil Bu Ngeplen gitu aja, ya nggak apa-apa kan, Aplen juga beliau ya, karena hubungan kami sudah sangat dekat ya. Jadi kalau Anda misalnya menyampaikan ke downline Anda isi buku impian, kira-kira downline Anda pasti nggak mengisi buku impian Anda? Halo? Lalu downline Anda menyampaikan ke downline-nya lagi, nanti isi buku impian ya. Downline-nya lagi menyampaikan lagi, nanti isi buku impian ya, downline-nya lagi. Maka ada 1000 jaringan Anda yang hanya merupakan garis komando. Tidak ada yang mengisi buku impian. Penting nggak sih impian itu? Penting Bapak Ibu, sangat penting ya. Di email saya itu sudah saya buat sekian tahun yang lalu. Email saya itu hendrarenon@gmail.com. Renon itu adalah kawasan elit di Denpasar, ya kalau di Jakarta seperti di Menteng. Dan saya dari dulu selalu ingin punya rumah di Renon. Makanya dari awal sudah saya tulis alamat email saya hendrarenon@gmail.com. Alhamdulillah melalui Bayu Game saya beli rumah itu, ya beberapa tahun. Bulan Juni tahun kemarin ya, 4,5 miliar. Benar-benar di Renon. Ini kekuatan impian Bapak. Jadi pastikan Anda benar-benar punya impian. Harus benar-benar rapi dan genggam erat impian Anda setiap hari, seolah-olah impian Anda baru terus. Pastikan itu. Saya akan tunjukkan ke Anda bagaimana buku impian saya. Boleh ya? Di sini saya tulis, saya adalah seorang pria. Saya adalah seorang ayah. Saya adalah seorang suami. Saya punya tanggung jawab penuh terhadap kebahagiaan keluarga saya. Kami berkumpul, istri dan anak-anak saya. Ini di kolam renang di belakang rumah saya. Ini namanya Hendri, Bapak Ibu, anak saya yang pertama. Hendri ini sekarang kelas 4 SD. Ketika saya menjalankan bisnis ini waktu itu Hendri kelas 2 SD. Ya, jadi 2 tahun yang lalu. 2 tahun itu juga Bapak Ibu, uang SPP-nya belum saya bayar. Bahkan uang pangkalnya juga masih kurang. Saat itu saya benar-benar dalam keadaan terpuruk. Saya bangkrut, hutang saya banyak. Dan kami punya anak banyak, tapi kami kos Bapak Ibu. Anda mungkin tidak bisa bayangkan hidup seperti itu. Satu tahun juga belum bayar, ya. Jadi 1 tahun belum bayar sekolah. Saya kos waktu itu di daerah Renon juga. Memang saya pengen sekali tinggal di Renon, tapi kos Bapak Ibu, kos elit. Jadi kalau di Denpasar ada istilah kos elit, ya ada AC, ada air panas. Di kos yang seperti ini Bapak Ibu, kalau kita telat bayar 1 hari, kita sudah ditagih. Bapak Ibu bisa bayangkan, saat itu saya telat bayar 4 bulan. Mungkin Bapak Ibu belum pernah melihat di dunia ini orang nagih kos itu sudah dengan debt collector. Dan saya mengalami itu.
Tapi alhamdulillah ketika 4 bulan itu debt collector datang, dia ngasih saya waktu 2 minggu. Saya bilang sebelum 2 minggu saya bayar. Saya waktu itu sudah punya bonus 35 juta dari Bayu Green. Yang ketiga adalah Bilkis. Ini lebih parah lagi Bapak Ibu, karena mungkin pada waktu itu kami hidup susah. Jadi Bilkis ini waktu di kandungan mungkin kurang gizi. Jadi pada saat usia 8 bulan di kandungan, istri saya mengalami pendarahan. Saya bingung Bapak Ibu, saya nggak punya uang sama sekali. Dan istri saya bilang, ini saatnya sepertinya sudah harus melahirkan. Saya nggak punya uang sama sekali Bapak Ibu. Saya naik motor, saya bonceng istri saya, motornya motor butut, hamil besar Bapak Ibu. Saya bawa ke puskesmas dengan harapan supaya biayanya murah, padahal saya nggak punya uang sama sekali. Tapi apa yang terjadi, puskesmas tidak mau terima, dirujuk ke rumah sakit. Saya bawa dia ke rumah sakit, saya bingung. Saat itu juga saya telepon semua keluarga saya telepon teman saya mau pinjam hutang, ya, karena saya yakin biayanya pasti besar. Dan benar, pada saat itu harus operasi sesar. Saya tanya ke dokternya, apa harus sesar? Apa tidak bisa dengan cara normal? Ada susternya yang bilang bisa, tapi ketika saya sampaikan ke dokternya, saya minta normal. Dokternya bilang, Pak, ini taruhannya nyawa. Maka mau nggak mau harus sesar. Anda tahu pada saat kondisi saya seperti itu, sesar bukanlah biaya yang murah. Jadi saya tanda tangani aja, harus sesar. Apa yang terjadi setelah sesar? Ya itu tadi, mungkin karena kurang gizi, begitu lahir anak saya nggak bisa nangis Bapak Ibu. Saya bingung. Saya merasa, kok ini semua salah saya sebagai orang tua yang gagal. Saya benci sekali dengan diri saya saat itu. Tapi itulah proses hidup Bapak Ibu. Dan waktu itu di rumah sakit negeri, Anda bisa tahu bagaimana pelayanan rumah sakit seperti itu. Saya benar-benar melihat istri saya dalam keadaan yang sangat tabah, sangat ikhlas, walaupun saya tahu istri saya sebetulnya nggak kuat waktu itu Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah, Bilkis sekarang sudah pintar ngomong, tumbuh sehat. Kalau sedikit pilek, dia minum apple stem cell plus. Ya. Ini anak saya yang paling kecil, namanya Abidah. Abidah itu artinya rajin ibadah. Dan alhamdulillah proses kelahiran kita pakai VIP. Semuanya sudah alhamdulillah, rezeki sudah banyak. Ya, karena melalui bisnis Bayu Green, perubahan hidup kami berubah. Ini istri saya, Bapak Ibu. Istri yang sangat soleha, istri yang tabah, istri yang ikhlas, istri yang mendukung suami dalam keadaan apapun. Tapi saya tahu saat itu istri saya sebetulnya sudah nggak kuat Bapak Ibu. Sudah hampir setiap hari menyampaikan ke saya, Pak, kerja lagi di hotel, Pak, kerja lagi di hotel. Saya sudah tidak sanggup kerja di hotel. Saya membayangkan saya pasti kerja keras di hotel. Saya pasti gajinya segitu-segitu aja. Saya tidak memberi pilihan kecuali bisnis. Saya hanya mau bisnis. Pada saat itu semua keluarga saya juga marah-marah ke saya. Balik lagi kerja di hotel. Paling tidak jadi departemen head pasti diterima. Pengalaman banyak. Tapi saya tidak mau. Mungkin orang lain menganggap saya egois, tapi nggak apa-apa. Karena itu pilihan.
dan saya mengambil semua resiko atas pilihan saya. Saya suka puasa Senin Kamis. Jadi kalau saya berangkat ke masjid sholat maghrib begitu, masjid menyediakan makanan Bapak itu untuk buka puasa. Dan saya melihat anak saya waktu itu ketika ketemu dengan menu buka puasa, padahal menu buka puasa itu juga sederhana, tapi mungkin karena jarang dapat uang jajan, saya melihat anak saya waktu itu seperti anak yang rakus. Itu benar-benar Bapak Ibu. Dan setiap hari ketika Senin sama Kamis itu istri saya selalu pesan, Pak tolong bungkusin, karena ada nasi bungkus yang disediakan. Dan saya malu kalau bawa bungkus. Kita sudah makan, anak saya makan, masa saya lagi bungkus gitu. Jadi saya malu. Dan itu benar-benar terjadi Bapak Ibu. Dan saya tahu istri saya hanya ngebatin. Setiap saya pulang dari buka puasa Senin Kamis, saya nggak pernah bawa nasi bungkusan. Hidup kami sudah sama seperti itu. Pada saat itu saya ketemu Biogreen Bapak Ibu. Ketemu bisnis Biogreen, saya tidak menyangka bahwa bisnis ini akan secepat ini. Walaupun bulan pertama bonus saya hanya 2,5 juta, bulan kedua bonus saya sudah 35 juta. Alhamdulillah bonus ketiga 35 juta, hanya beda $20 saja. Bapak Ibu kalau jalanin MLM di luaran sana untuk mendapatkan secepat itu sulit Bapak Ibu. Bonus bulan keempat saya $5.000, saya qualified untuk ke Eropa pertama. Karena harus 2 bulan, bulan ke-5 bonus saya 90 juta, alhamdulillah. Bulan ke-6 bonus saya 200 juta. Bapak Ibu, Anda tahu kan kalau jalankan bisnis ini orang harus beli iCash. Pada saat itu donen-donen saya pada beli iCash ke rumah, pakai cash bukan transfer. Banyak yang pakai cash. Bahkan ketika saya jalankan bisnis ini keluar kota, yang di luar kota beli iCash ke saya, yang di Bali donen-donen saya masih beli iCash dan ngasih uangnya ke istri saya. Istri saya bingung Bapak Ibu. Dulu benar-benar nggak punya uang, sekarang terima uang belasan juta sampai puluhan juta. Kok seperti ini? Sekali orang ngasih bisa belasan juta, puluhan juta, bisa platinum, 3 platinum, seperti itu kan Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Istri saya orang yang sederhana. Istri saya bilang, Pak beli motor. Bapak Ibu tahu motor yang saya pakai di awal untuk berjuang itu motor yang 9 tahun nggak saya bayar pajaknya. Ya, itu lampu belakangnya bukan tidak nyala tapi nggak ada. Sadelnya itu robek di tengahnya Bapak Ibu. Dan itu masih terpajang di ruang tamu saya. Itu ketika kami berjuang. Makanya wajar kalau istri saya waktu itu mintanya motor. Saya bilang iya, nanti Papa beliin motor. Lalu saya lihat motor, saya lihat uang saya kok makin banyak ya. Lalu saya mulai coba-coba lihat mobil gitu. Kayaknya kalau beli Mobilio cukup nih. Gitu ya. Saya mau kasih kejutan sama istri. Saya mau beliin Mobilio, tapi waktu itu saya sudah mulai sewa mobil ya, tapi nggak bisa nyetir Bapak Ibu. Waktu itu saya nggak bisa nyetir, jadi donen saya yang nyetirin. Semua donen saya bilang, Pak Hendra nggak usah nyetir. Nyetir bukan sesuatu yang penting. Kita semua bisa nyetirin kok, asal kita bisa punya penghasilan seperti Pak Hendra. Lalu saya lihat-lihat, waktu itu saya muter-muter ke dealer. Pada saat lihat mobil Outlander Sport, anak saya langsung girang, langsung naik. Jadi keputusan ini saya beli sesuai kesepakatan istri dan anak-anak saya. Dan saya beli mobil itu atas nama istri saya sebagai hadiah akan ketabahannya. Keikhlasannya menjadi mana kondisi saya selama ini Bapak Ibu. Lalu saya tetap beli motor atas nama saya. Ini rumah kami sekarang Bapak Ibu. Ya, ini tampak depan.
Tidak terlalu lebar sih, karena dia hanya 10 meter lebarnya, panjangnya 35 meter. Jadi kalau teman-teman di Bali, mereka pagi, siang, sore suka main ke sana. Karena kalau presentasi saya suka di rumah aja. Karena kalau saya presentasi di luar, jalan dengan salah satu donen saya, maka donen yang lain tidak ketemu saya, betul? Tapi kalau semua orang ke rumah, pagi, siang, sore bisa saya bantu ke rumah, di presentasi di rumah. Sekaligus mereka melihat gambaran masa depannya. Ini loh masa depannya, kalau 10 bulan bisa beli rumah 4,5 M. Keren ya? Jadi mereka wajah-wajah bahagia sekarang Bapak Ibu. Saya bangga sekali. Saya merasa sekarang bahwa saya adalah laki-laki yang berhasil. Saya yakin semua orang, apapun latar belakangnya, kita tidak peduli dari mana kita berasal, tidak peduli di mana posisi kita sekarang. Yang penting kemana kita ke depan. Saya yakinkan kepada Anda semua di sini bisa berhasil. Anda bisa melebihi Pak Jansen bahkan. Ini rumah saya. Ya. Ini difoto dari belakang. Jadi ada foto dari depan, ada foto dari belakang. Yang belakang kelihatan? Kelihatan albumnya saja atau bagaimana? Ini sangat berbeda ketika saya naik motor dulu Bapak Ibu. Tapi ingat ya, saya naik motor itu ketika penghasilan saya masih 90 juta, saya masih naik motor. Dan motor yang butut itu. Ya, sementara donen saya sudah ada di mobil. Ya, saya tunda kenikmatan sedikit. Ya, sebentar menunda kenikmatan untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih besar. Ya, jadi ini kelihatan ya Bapak Ibu, freedom. Ini yang banyak sekali diimpikan banyak orang. Bebas waktu, bebas finansial. Setuju ya Bapak Ibu? Tapi biasanya bagaimana kalau sudah freedom ini? Masuk dalam comfort zone, betul? Ini yang paling bahaya. Makanya harus gali impian lagi. Saatnya punya impian yang lebih tinggi lagi. Ya. Ini impian berikutnya Bapak Ibu. Masih kosong. Impian berikutnya ya, jadi mungkin tidak sama persis seperti ini. Jadi kemarin kami patungan bertujuh sama Pak Momo, Bu Lucy, sama Pak Leri, kita beli tanah 2000 meter persegi di Pantai Indah Kapuk 2 dan kita patungan bertujuh dan kita angsur selama 4 tahun. Setelah itu insya Allah setelah 4 tahun kita akan bangun gedung perkantoran. Saya masih teringat dengan perjalanan di Eropa pertama. Waktu itu di dalam bus Pak Leri mengatakan Bayu Green mungkin tidak perlu punya gedung tinggi, tetapi Bayu Green ingin member-membernya punya gedung tinggi. Dan insya Allah ini bisa tercapai. Anda pun bisa punya gedung perkantoran yang tinggi, ya. Jadi bangun impian setinggi-tingginya Bapak Ibu. Ini dream kami. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, siapa yang sudah menuliskan impiannya? Boleh tepuk tangan dulu buat mereka, ya. Jadi kami minta kerelaan Bapak Ibu yang berdiri di panggung ini untuk membacakan impiannya. Saya yakin impian yang ditulis adalah impian yang benar-benar dari hati, yang bisa menggerakkan emosi, yang kalau tidak terwujud bisa benar-benar membuat kita menangis karena kita merasa gagal, dan kalau itu terwujud benar-benar bisa juga membuat kita menangis karena kita merasa berhasil. Kita mulai dari Ibu Kartini, boleh ya? Baik, silakan Bu. Sebelumnya minta maaf nih Pak Hendra, saya belum sempat nulis, tapi semuanya sudah di otak. Boleh ya ngomongnya? Ya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum kenal dengan saya, nama saya Kartini. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak.
dan saya tidak punya apa. Network marketing adalah profesi saya. Kebetulan dari tahun 95 saya sudah di network marketing. Jadi sudah 21 tahun Bapak Ibu. Jadi hari ini sebetulnya saya belum nulis apa-apa untuk impian saya. Saya hanya apapun yang saya lakukan sampai dengan hari ini semua bermula dengan impian saya. Begitu juga ketika saya join di Biogreen, saat itu saya memiliki hutang di luar lebih dari 1 miliar. Dan dalam 2 tahun saya tidak mengerjakan apapun. 2 tahun saya tetap harus membiayai ketiga anak saya, makan, minum, sekolah, kuliah, tanpa pernah menolak apa yang mereka minta. Pada tahun 2014 bulan 1 tanggal 1 saya punya impian, dan bersama ketiga anak saya memvisualisasikan impian saya. Kami berempat, saya yang menulis impian saya harus punya uang 100.000 US dollar per bulan. Dan ketika itu anak-anak saya nggak bertanya, untuk apa mah? Tolong tempelkan semua ini di tempat-tempat yang saya sudah tunjuk. Ada 5 tempat. Padahal pada saat itu saya terpuruk, saya harus bayar hutang 2 miliar. Saya nggak punya penghasilan, saya hanya punya impian. Tahun 2013 saya berangkat ke Jepang untuk melihat suatu bisnis network, tapi itu pun saya tidak bekerjakan. Pada akhirnya saya ketemu Larry tahun 2014 di tanggal 26 Februari. Saat Larry menuliskan angka 1 miliar sebulan saya bisa dapatkan di sini, saya bilang sama diri saya, ini yang kamu cari, kamu gak perlu kemana-mana. Akhirnya waktu itu saya mau berangkat ke Bangkok, saya bilang sama Bu Inga, ini bisnis yang saya cari, saya sudah ketemu. Bu Inga bilang, kamu yakin? Ya. 2 hari saya di Bangkok, saya gak bisa tidur. Ibu bayangkan, saat itu anak saya yang tertua sudah selalu tidur sama saya karena rumah saya tergadaikan dan segera harus saya tebus. Saya bilang sama Larry, kamu bisa beli rumah saya. Rumah saya saat itu harganya lebih dari 3M dan saat itu Larry sanggup membeli rumah saya 2,8M. Saya menangis karena rumah ini saya beli dari network Bapak Ibu. Saya beli rumah ini dengan modal 1,5 juta. Rasanya kalau dibeli rumah ini, aduh, anak-anak saya gimana gitu. Setiap hari Minggu saya bilang Larry, kayaknya nggak ada kemampuan deh jalan karena kondisi saya seperti ini. Kalau cuma sekedar makan untuk anak-anak saya, mungkin saya bisa. Saya cuma bilang sama anak-anak saya, maafin mama, kasih mama waktu 6 bulan, kita tidak hari Sabtu bareng, kita tidak hari Minggu jalan, kasih mama waktu 6 bulan. Ternyata Bapak Ibu, produk yang belum ada apa-apa, hanya selembar kertas. Di bulan pertama saya bawa Larry ke Lampung. Waktu itu saya belum tahu apa-apa, saya bawa ke Lampung. Alhamdulillah di Lampung mendapat sambutan. Hati saya hari ini saya boleh menangis, tapi pada saat itu saya harus tegar di mata ketiga anak saya. Tidak ada satupun anak saya yang tahu betapa mamahnya sedang menderita seperti ini. Tapi dari bulan ke bulan saya hanya menghitung
di bulan keempat Kartini harus dapat 100 juta itu saja setiap malam. Alhamdulillah saya juga qualified untuk Amerika di bulan keempat. Dan kalau pada saat itu saya tidak memilih bisnis Biogreen, mungkin saya dan anak-anak saya belum, atau mungkin sudah keluar dari rumah saya yang saat ini saya tempati. Dari Biogreen saya bisa mencicil rumah saya dan saya bisa mencicil semua hutang saya. Memang saya tidak bisa membeli apa-apa seperti teman-teman semua, tetapi saya membeli kembali rumah yang tergadaikan. Satu hal yang bapak-bapak ibu tahu, rumah saya tergadaikan karena keserakahan saya bermain money game, bapak ibu. Jadi ketika itu saya harus menjual 2 kg emas saya yang sudah saya simpan bertahun-tahun hanya untuk menyelesaikan hutang piutang. Saya bersyukur. Kenapa saya menangis ketika saya melihat Pak Hendra berbicara? Saya hanya membayangkan apa yang Pak Hendra rasakan dulu saya rasakan. Walaupun mungkin untuk makan dan sekolah anak-anak saya tetap masih mampu, tapi mungkin lebih dari itu nggak bisa. Jadi dengan Biogreen saya bisa meraih impian saya. Kenapa Bapak Ibu? Impian itu sangat-sangat penting bagi Bapak Ibu, karena penolakan di luar sana sangat dahsyat. Penolakan itu terjadi dari 10 orang yang kita prospek, itu mungkin yang menolak ada 6, mungkin juga ada 8, mungkin juga 11, termasuk hantu-hantu yang kita presentasiin. Tapi kalau impian Anda besar, insya Allah Anda akan mencapai seperti saya dan Pak Hendra rasakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Dr. Edi. Impian itu kadang bisa terlupakan. Ya, mungkin karena bagaimana kita dibesarkan, lingkungan kita, sehingga kita lupa untuk bermimpi. Coba saya tanya, siapa yang baru kali ini memikirkan kembali impiannya yang selama ini udah hilang entah kemana? Coba. Ya, Biogreen Science ini akhirnya membakar lagi impian saya. Impian saya dulu itu sebenarnya simple ya, sebenarnya very private ya. Karena drugs ya. Janji tidak ada member keluarga saya yang akan terjerumus di narkoba, dan saya harus pastiin, saya berjanji ke Tuhan, ke diri saya,
supaya keluarga saya makmur, tidak hancur. Bukan karena itu tanggung jawab saya, tapi berasa kasih sayang saya terhadap keluarga saya sendiri. Ini sebenarnya amat private banget, tapi dorongan itu yang membuat saya harus lebih dari diri saya sendiri. Dan peluang Bayu Green ini membuka jalan lagi, membangun impian saya lagi yang selama ini saya terus mencari bagaimana saya bisa menjaga supaya keluarga saya itu tetap bisa makmur, bahagia. Dan sekarang ada member baru di keluarga saya, ya walaupun bukan anak saya sendiri, saya mau pastiin bahwa mereka itu semua bisa mencapai impian mereka. Ya, kebahagiaan mereka, keluarga saya itu adalah bagian dari kebahagiaan saya. Saya ingat dulu tahun 98, 99 ada berita bagaimana anggota keluarga saya sendiri itu yang dalam kehancuran. Jadi saya bertekad dan memberikan janji untuk berusaha sehingga keluarga saya sendiri bisa bebas dari masalah, apapun masalah itu. Salah satu itu saya harus bisa ada waktu untuk mereka semua. Saya bisa hidup, memberikan, membangun impian mereka juga. Dan semua itu butuh waktu luang yang lebih banyak dan kebebasan keuangan. Ya, saya mengejar mimpi itu dan Tuhan akhirnya memberikan saya jalan, pilihan untuk mencapai itu. Jadi pilihan itu harus kita ambil, ya. Kebahagiaan atau uang atau apapun tidak jatuh dari langit, tapi itu kita diberikan pilihan. Kita ambil dan kita harus lakukan, kita harus kerjakan. Dan selama ini saya bersyukur banget, segala jalan dan pilihan saya ambil itu saya didukung amat positif, ya. Dan Tuhan selalu mengajarkan saya, memberikan saya petunjuk. Alhamdulillah, walaupun banyak rintangannya, tapi selalu ada jalan, ya. Saya bersyukur banget dan terima kasih banyak. Selamat pagi teman-teman, boleh saya panggil teman-teman? Ya, saya Miranti, dan sebelum saya bacakan impian saya mau cerita sedikit tentang latar belakang saya. Saya backgroundnya join di tapi asuransi terbesar dan terbaik di Indonesia, dan saya dan 3 orang teman dari asuransi ini kami ikut join di Video Green, tetapi teman-teman sekalian ya, seperti yang teman-teman tahu, bisnis asuransi itu biasanya anti banget sama MLM. Bahkan kemarin saya dengar mereka sebut kita apa? Masuk langsung mati katanya. Bisnis yang masuk langsung mati. Nah, leader saya nggak senang, dan kami waktu itu dihentikan segala kegiatan kami. Tetapi hanya satu saya dikeluarin. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya mengalami hal yang tidak adil gitu. 2 orang teman saya sekarang udah disuruh, ya boleh, oke, kalian join lagi silahkan gitu. Tapi saya diberhentikan, istilahnya di-terminate. Dan itu adalah income saya 80% dari income keluarga itu tiba-tiba berhenti. Dan itu terjadi pada akhir bulan Maret kemarin, akhir atau pertengahan lah. Jadi kalau ditanya masih sakit nggak? Sakit. Saya sakit banget sama leader saya. Kami dapat surat dari perusahaan asuransi, isinya itu
kayak yang kami tuh nggak bisa mencapai prestasi, kami tidak mencapai target yang ditentukan. Jadi kayaknya saya tuh kayak fail banget di perusahaan ini, di perusahaan itu gitu. Tetapi itu hanya karena saya join di BioGreen. Itu nyakitin banget. Saya berusaha untuk mengampuni tapi saat ini masih belum. Masih sakit. Sakitnya pertama kali saya kenal Pak Hendra dan Pak Hendra bilang sakitnya di sini. Bener, sakitnya tuh di sini. Tiap kali saya ngomong ke teman-teman cerita, itu sakit banget. Sakit banget. Jadi saat ini keluarga kami lagi terpuruk soal ekonomi, dan saya pikir itu adalah harus jadi salah satu motivasi supaya saya sukses di sini. Saya bisa tunjukkan bahwa teman-teman, sukses itu nggak hanya di asuransi. Di sini pun kita bisa sukses, ya. Nah, apa yang memotivasi Anda? Saya pilih, saya mau punya bisnis sendiri, saya mau meninggalkan warisan yang berharga. Kenapa begitu? Karena saya melihat saat ini kayaknya sedih banget gitu loh. Dalam keadaan ekonomi seperti ini, anak kadang mau pergi aja, kadang mau minta uang untuk transport aja saya nggak bisa kasih, saya bilang saya nggak punya. Lalu dia harus minta tolong temannya untuk jemput. Kadang-kadang dia harus menunggu sampai saya pulang baru saya bisa antar dia gitu. Dan aduh kayaknya sedih banget. Dan saya pikir saya harus harus meninggalkan warisan yang cukup berharga buat anak-anak saya. Lalu saya ingin punya kebebasan keuangan dan saya ingin sekolahin anak saya yang paling kecil. Dia bercita-cita mau sekolah di luar negeri dan itu terjadi nanti sekarang dia baru kelas 2 SMA. Jadi kalau dia kelas 3 saya sudah harus siapkan uang untuk dia sekolah di luar negeri. Nah, teman-teman, kenapa Anda memilih hal tersebut? Saya dalam 1,5 bulan ini rasanya capek banget, sedih banget gitu, hidup pas-pasan. Makanya saya mau mau sukses. Dan motivasi terbesar saya ingin menunjukkan kepada leader saya di sana bahwa saya bisa sukses di sini. Dan saya sudah berjanji sama leader saya di sini, Bapak Henda. Mana ya Bapak Henda, ada nggak ya? Henda, oh ada tuh di belakang. Dan yang mengajak saya, Saudara Aai, saya terima kasih untuk mereka berdua yang selalu memotivasi. Dan saya sudah berjanji sama mereka, saya mau bikin foto di cruise dan saya akan mau kasih lihat foto itu ke leader saya di sana. Lalu saya ingin memberkati komunitas di gereja saya karena dengan kehidupan yang saat ini, keadaan seperti ini, dan belakangan ini memang kami pas-pasan, jadi saya nggak bisa terlalu banyak memberi untuk gereja, tapi saya berharap nanti saya bisa memberkati gereja saya. Lalu mengapa hal itu penting bagi Anda, Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Kalau kita masuk di dalam kategori miskin, maaf ya, kita nggak dipandang sama orang-orang. Saudara pun semuanya pergi. Saya mengalami masalah dengan mama saya. Dia diusir dari rumahnya, lalu kami masih proses pengadilan. Dan itu kami mengalami yang namanya keponakan mama ya. Tiba-tiba semuanya menghilang. Semua menghilang. Satu pun tidak ada yang telepon sama mama.
Saya pikir ini penting banget, saya harus sukses karena saya mau mengangkat martabat keluarga kami. Saya pikir kalau saya nggak join di BioGreen, saya akan tetap susah dalam keuangan. Dan apa yang terjadi kalau hal ini tidak terwujud, saya sadar banget anak saya akan susah untuk sekolah, untuk punya masa depan yang baik. Anak saya yang pertama dia udah punya kerjaan, dia masih melanjutkan sekolahnya dan dia membiayai sendiri biaya kuliahnya, dan itu buat saya kayaknya sedih banget kalau ngeliat seperti itu ya, anak harus berjuang untuk masa depannya sendiri. Lalu saya pikir saya juga kalau nggak sukses di sini, saya akan malu. Saya mempermalukan diri saya sendiri di hadapan leader saya di sana. Jadi terakhir teman-teman, saya mohon dukungan teman-teman sekalian. Saya harus sukses di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Teguh Triadi Setiawan, biasa dipanggil dengan Teguh. Jadi saya adalah karyawan swasta, tapi background saya adalah forester, orang kehutanan. Keahlian saya adalah menanam pohon di hutan sana, di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sumatera. Dan mudah-mudahan kalian menanam pohon di sana, di hutan, juga berlaku juga untuk menanam pohon di BioGreen Sun ini. Dan itu memang sudah mulai bisa saya buktikan, karena bulan ini adalah bulan pertama bagi saya menjalankan di sini. Dan closing kemarin tanggal 30 April itu saya mendapatkan passive income 48.858.000. Artinya level rookie itu udah langsung saya lewati, malah sudah mendekati ke level master. Amin, mudah-mudahan bisa saya capai juga dalam 1 bulan ke depan untuk level master. Cita-cita saya sederhana, jadi hanya ada 3 saja. Satu, ingin menaikkan haji untuk mertua saya, ibu mertua dan bapak mertua. Karena jujur saya sudah yatim piatu dari 20 tahun yang lalu, sudah nggak punya bapak, sudah nggak punya ibu. Jadi orang tua yang benar-benar saya anggap orang tua adalah ibu mertua dan bapak mertua. Meskipun pada tahun 2014 yang lalu ibu mertua saya berangkatkan umroh, kemudian 2015 yang lalu bapak mertua gantian saya umroh, mereka sampai mencucurkan air mata nggak habis-habis ketika saya berangkatkan umroh. Tapi saya merasa belum puas. Dan ternyata kalau di Indonesia itu kalau mau naik haji, daftar 25.100.000 itu sudah, tetapi daftar tunggunya 15 tahun. Dan orang mertua saya itu sudah usia di atas 70 tahun. Jadi saya harus punya modal yang cukup untuk bisa berangkatkan dengan ONH Plus yang modalnya mungkin di atas 150 juta yang langsung berangkat. Itu cita-cita saya yang pertama. Kemudian yang kedua, saya itu keluarga besar, 11 bersaudara, saya nomor 10. Jadi sama, saya juga ingin menaikkan haji saudara-saudara saya semua, termasuk istri dan saudara-saudaranya. Itu bersamaan gitu. Jadi setelah cita-cita pertama menghajikan mertua, baru dengan saudara saya. Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya cita-cita yang pertama, kedua, dan ketiga yang saya akan sebutkan, yaitu ingin menghadiahkan ruko ke istri saya. Karena istri saya itu orangnya sangat lincah bisnisnya. Dia bisnisnya cuma lewat itu secara lewat online, lewat Facebook, lewat BBM, lewat WhatsApp, itu jualan baju. Tapi ya itu saking rajinnya itu, dari lemari 1 nambah, tambah lemari 2, tambah lemari 3, lama-lama rumah saya nggak cukup, lemari baju semua. Jadi ya saya pengen membelikan dia ruko. Hanya saja kalau saya tidak bergabung di BioGreen Science, mungkin mimpi itu akan sangat lama tercapai. Makanya saya putuskan untuk bergabung BioGreen Science. Saya sangat beruntung diajak oleh upline saya, Pak Yance, dan berguru 3 titik ke Ibu Lucy dan Koyung. Itu sangat mendrive semangat saya untuk bisa cepat menyelesaikan mimpi-mimpi saya tersebut.
Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Nama saya Imam dan saya akan menceritakan tentang apa yang ingin saya capai di BioGreen ini. Yang pertama untuk penghasilan tambahan itu udah pasti ya, karena saya seorang sales di sebuah perusahaan swasta ya. Sales yang gajinya ya sekitar 5 ya, tanggal 5 udah koma gitu. Jadi saya juga di sini juga harus membiayai keponakan-keponakan saya yang kakak ipar saya kebetulan meninggal dunia, yang akhirnya saya punya 4 keponakan yang harus saya biayai, yaitu yang pertama lagi kuliah, yang kedua SMA, yang ketiga SMP, yang keempat masih SD. Jadi memang lagi perlu biaya-biayanya. Jadi ya saya harus mencari tambahan penghasilan di luar gaji itu. Yang kedua mempunyai bisnis sendiri, karena memang bekerja di tempat orang yang diatur, dimaki-maki dan sebagainya itu sangat tidak enak. Tapi apa boleh buat, masih belum punya pilihan untuk keluar dari zona itu, karena memang tanggung jawabnya semakin kesini semakin berat ya. Kalau dulu zamannya masih lajang, udah kita mengalami posisi yang tidak enak di satu perusahaan, tiba-tiba udah keluar aja gitu kan, masih banyak yang lain. Tapi kalau sekarang sudah berkeluarga, apalagi udah punya tanggung jawab, kita harus menahan ego itu walaupun dimaki-maki dan bagaimana, udahlah kita terima saja, terima nasib dan udah lempeng-lempeng aja gitu, jadi tanpa ada perubahan. Nah, pada satu ketika saya dihubungi teman saya, ya namanya Rusli, itu temen nongkrong dulu lah, ibaratnya udah berapa tahun nggak ada kabar, tiba-tiba menelpon saya, ini tumben-tumbenan banget ini, nggak ada kabar, nggak ada angin, nggak ada hujan, itu minta ketemuan, ini ada apa nih, pasti ada sesuatu. Tapi ya alhamdulillahnya saya tipe orang yang open minded ya, positif thinking aja, udahlah mungkin mau silaturahmi atau apa gitu. Tapi memang ternyata memang ngajak join di sini. Dan saya bilang, saya nggak punya duit untuk join, apalagi ini kan nilainya cukup besar buat saya. Apalagi dengan gaji saya segitu, ya nantilah kalau suatu saat kamu udah punya uang atau bagaimana. Nah pas kebetulan sekali juga saya 3 tahun menikah, ya masuk di tahun ketiga, tapi saya baru punya anak ya. Anak yang sangat ditunggu-tunggu akhirnya hadir juga, alhamdulillah. Ya waktu itu akhirnya saya kan ngontrak, saya balik ke rumah mertua. Itu di rumah mertua nggak ada AC-nya atau apa. Anak saya teriak-teriak nangis kalau kepanasan, apalagi cuaca lagi gini banget ya. Jadi saya ada duit, tapi kayaknya bukan buat join ini dulu, ini aja saya ngumpulin dari komisi saya itu buat beli AC biar anak saya itu bisa tidur istirahat siang bagaimana gitu. Kata saya, wah saya ada solusi nih, saya punya water cooler gitu ya. Oh water cooler, yaudah saya pinjemin dulu. Nah kamu join aja. Akhirnya saya uang yang tadinya saya mau buat beli AC anak saya buat join kan. Nah saya pakailah water cooler itu. Ternyata apa? Tidak menyelesaikan masalah, anak saya malah masuk angin gitu. Iya, karena itu kan satu sisi doang ya. Kalau AC kan mungkin menyebar. Wah dilema lagi, gimana Lili? Udah gitu ponakan saya yang kelas 3 SMA itu udah mau lulus dan perlu biaya sekitar 5 jutaan untuk lulusannya. Waduh, pusing saya, stres nih. Akhirnya ya jalan-jalani, pinjam sana sini, dan akhirnya kebeli AC juga, dan itu pun pinjam di kakak saya yang satunya lagi. Dan itulah alasan mungkin ini benarnya BioGreen, apalagi ketemu Lucy ya. Wah dengan ingatannya segini-segini, oh, ini beneran nih. Tapi dibuktikan dengan membuka nomor rekeningnya yang beneran nih. Biasanya kan kalau orang presentasi kan mungkin hanya ngomong-ngomong aja gitu. Kali ini dia membukakan nomor rekeningnya gitu. Oh beneran nih uang semua nih gitu. Nah itulah alasan saya. Terus yang kedua yaitu saya ingin membeli rumah, dimana saya tinggal di PIM ya sebenarnya, Pondok Mertua Indah ya, bukan Pondok Indah sana. Itu alhamdulillah saya juga dapat mertua sangat baik sekali kepada saya, sangat baik, tidak membedakan ini anak ini mantu itu enggak.
Tapi senyaman-nyamannya tinggal di mertua, suatu saat ada konflik. Sebenarnya konfliknya bukan dari mertua saya, tapi dari kakak ipar saya. Tiba-tiba memunculkan konflik yang saya dan sama istri saya pulang kerja dengan kondisi yang mungkin capek kan. Mungkin ini ya, akhirnya kita nggak terima, perang lah akhirnya, pecah dunia. Akhirnya saya harus angkat kaki dari rumah mertua, tapi dengan ego saya, udahlah, mungkin saya tuh udah nggak bisa tinggal di sini lagi, nggak bisa numpang lagi. Walaupun mertua saya nangis-nangis, jangan pergi, tapi karena berantem sama kakak ipar atau gimana, ini saya harus keluar, harus ngontrak. Nah itulah alasan saya harus punya rumah sendiri, mau sekecil apapun atau bagaimanapun, kayaknya lebih nyaman di tempat tinggal sendiri. Dan itu alasannya. Dan ketiga, yaitu sama dengan bapak sebelah saya, mungkin ingin menaikkan haji kedua orang tua. Kedua orang tua saya tinggal ibu saja. Dan saya juga udah ceritain sama Rusli teman saya, mungkin untuk pertama umroh dulu, biar pengennya sih keluar negeri pertama ke sana dulu. Selama ini kan belum pernah keluar negeri, jadi pengennya ke Mekah dulu sana untuk keluarga dulu gitu. Mungkin di BioGreen ini bisa saya wujudkan. Insya Allah. Saya sih baru bergabung beberapa minggu dan jujur belum ada income juga karena saya belum bergerak, tapi saya udah mulai share ke teman-teman dan udah ada beberapa teman yang udah responnya sudah bagus. Tinggal saya cari waktu untuk memang benar-benar presentasi ke teman-teman saya. Mudah-mudahan di BioGreen ini memang bisa mewujudkan impian saya. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah tergambar, sudah bisa buat buku impian? Jadi dibuat yang bagus Bapak Ibu, seperti ini ya. Jadi apa yang Anda tuliskan tadi, Anda tuangkan seperti ini. Anda visualisasikan supaya lebih mudah diingat, supaya Anda lebih fokus. Bisa Bapak Ibu? Semangatnya mana? Bisa ya, tepuk tangan dulu untuk Anda ya. Baik. Jadi impian ini benar-benar menggerakkan kita Bapak Ibu. Di bisnis semacam ini, impian ini nomor satu. Anda para upline tadi, sebetulnya Anda punya tanggung jawab untuk mewujudkan impian mereka. Dan menariknya, Anda semua yang jadi upline yang sudah tahu hot buttonnya. Impian itu adalah hot button, ya, tombol panasnya. Contoh kalau misalnya Bu Miranti tadi kebetulan donen saya, jadi saya juga baru tahu hot buttonnya ternyata dalam waktu setahun lagi beliau harus punya uang untuk mendaftarkan anaknya kuliah di luar negeri, betul ya? Ngomong-ngomong, anaknya siapa namanya Bu? Keisha ya, Keisha. Jadi saya pernah punya pengalaman seperti ini. Saya mau share ke teman-teman di sini, bagaimana ini sangat benar-benar membantu kita untuk menggerakkan semangatnya donen kita. Saya seperti Bu Miranti, dulu saya pernah ajarkan bagaimana. Pak Yohanes tadi kenapa memilih yang dicentang pertama sekali itu kebebasan waktu ya? Kenapa? Karena istri saya pengen sering ajak jalan berdua, terus sering ngobrol-ngobrol. Aku pengen selalu jalan berdua sama saya gitu. Kalau bisa setiap saat itu aja. Hanya keinginan itu sering diungkap terus menerus gitu. Boleh tahu istrinya namanya siapa Pak? Tanti. Bu Tanti ya. Nah seperti ini adalah sebetulnya kita sudah bisa baca hot buttonnya. Kita sudah tahu. Mungkin suatu saat kita bisa berkomunikasi seperti biasa. Pak Yohanes apa kabar? Misalnya begitu. Baik. Oh iya, Bu Yanti, Bu Tanti apa kabar? Nah ketika beliau mengingat Bu Tanti bahwa istrinya ini selama ini masih ingin mengharapkan lebih sering ketemu dengan Pak Yohanes, lebih sering banyak ngobrol, lebih sering banyak jalan-jalan. Ketika itu kita tanyakan Bu Tanti, itu kita seperti menekan hot buttonnya, menekan tombol panasnya, sehingga beliau bersemangat lagi. Kadang menjalankan bisnis ini ada donen-donen kita itu yang ketika menjalankan bisnis ada down, betul? Dan kita sebagai upline yang baik, kita harus tahu hot buttonnya. Dan kita sendiri sebagai upline, kita harus punya dream itu. Kita sebagai pemimpin ini, kita adalah role modelnya. Kita adalah contoh yang baik buat mereka. Kita adalah fotokopinya, master untuk difotokopi. Kalau masternya buram, nanti hasil fotokopinya juga buram, betul? Jadi kita harus memperlihatkan kepada mereka bahwa kita bisa mencapai dream kita.
kita sebagai upline-nya. Jadi pastikan Anda punya buku impian itu dan genggam erat buku impian itu, setiap hari genggam erat. Simpan baik-baik seolah-olah setiap hari ini baru. Jadikan ini pemicu semangat Anda. Saya yakin Anda semua yang ada di sini pernah mengalami kegagalan, betul? Siapa yang pernah gagal di sini? Boleh angkat tangan? Oh, ternyata hampir semuanya pernah gagal ya. Dan menarik ketika kita kegagalan ini kita ceritakan, ini menginspirasi banyak orang, betul? Banyak sekali yang berdiri di sini tadi, macam-macam impiannya, tapi benar-benar menginspirasi banyak orang. Dr. Edi punya tujuan yang sangat mulia, ya, ingin keluarganya dan orang-orang yang bergabung di bisnis ini benar-benar terbebas dari narkoba. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Dr. Edi. Ya. Ini mulia dan kami yakin ini jarang dimiliki oleh member-member MLM yang lain. Sangat langka, ya, dan ini sangat mulia. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Jadi bantu mereka untuk bisa mewujudkan impian mereka. Anda dulu yang jadi contohnya. Jadi kenapa kita harus dampingi ketika mereka mengisi daftar nama tadi, mengisi buku impian tadi, sehingga kita tahu, seperti Pak Yohanes tadi, kita bisa tahu impian utamanya itu apa. Dan ketika dia tik, begitu kita dampingi dia tik pertama kali kebebasan waktu, kita biarkan terus dia ngisi yang lain-lain. Tapi setelah itu kita tanyakan, kenapa milih kebebasan waktu? Terungkap, ternyata istrinya selalu menginginkan beliau ada bersama istrinya. Lebih banyak untuk waktu untuk berbicara, berkomunikasi, lebih banyak waktu untuk jalan-jalan. Nah ini jadi hot button. Siap Bapak Ibu dampingi mereka? Anda berikan. Jadi sekali lagi untuk coach itu ada 3 tingkatan. Apa tadi? Teori, kemudian menunjukkan caranya, kemudian melibatkan. Saya kasih contoh begini. Kalau misalnya saya ketemu anak usia 7 tahun, lalu saya bilang, "Dek, bisa renang?" "Gak bisa, Om." "Mau saya ajarin renang?" "Mau." Begini caranya. Pertama, stretching, ya, pemanasan. Lalu masukkan kakinya di dalam air supaya bisa menyamakan suhu air, menyesuaikan dengan suhu air. Setelah itu masuk ke dalam air. Kibas-kibaskan kaki, kepak-kepakkan tangan 3 kali, ambil nafas. Itu teorinya kita sampaikan. Begitu kita sudah sampaikan teorinya, kita suruh renang dia pasti bisa, betul? Bisa mati, bisa tenggelam, betul nggak? Lalu yang kedua kita tunjukkan caranya. Oke Dik, sekarang gini, duduk di tepi kolam, lihat Om caranya Om renang, kita tunjukkan caranya. Ya, seperti teorinya tadi. Lalu setelah kita tunjukkan caranya, kita pasti sudah yakin bahwa anak ini kalau kita ceburkan ke kolam renang, dia pasti bisa apa? Bisa mati. Emang langsung bisa? Ada nggak bapak-bapak di sini yang 10 tahun, 20 tahun nyetir dan selalu didampingi istrinya sebelah kirinya nyetir, melihat istrinya nggak bisa nyetir? Ada nggak kira-kira? Karena istrinya nggak pernah terlibat. Mungkin secara teori dan dia melihat suaminya nyetir, tapi dia nggak pernah bisa nyetir karena tidak pernah terlibat. Jadi harus tahap ketiganya harus melibatkan. Ayo Dek, sini Dek, sini, ya tengkurap, Om pegangin perutnya. Contoh tadi, ayo kibas-kibaskan kakinya, kepak-kepakan tangannya, ayo terus, nggak lama dia bisa berenang. Nggak lama Anda bisa tinggalkan dia berenang dan Anda bisa makan nasi goreng, Anda bisa nyantai. Begitu cara menginstall sistem. Anda tunjukkan teorinya, Anda tunjukkan caranya, lalu Anda libatkan. Ketika dia sering terlibat, dia bisa, grup Anda ini nanti akan menghasilkan uang terus ke Anda. Anda sedang mancing di Miami, Anda sedang berlibur di Alaska, Anda sedang nonton bola di Brasil mungkin, Anda terus menghasilkan uang karena Anda sudah menginstall sistem dengan benar, dengan cara coach yang benar. Tell me and I forget, kemudian show me and I remember. Yang ketiga, involve me and I understand. Itu kuncinya.
Kalau Anda hanya katakan saja, Anda sampaikan saja, mereka pasti lupa. Kalau misalnya Anda tunjukkan caranya saja, mereka hanya ingat. Tetapi kalau Anda libatkan, dia akan bisa mengerjakan. Anda di semua yang ada di sini sudah bisa membuat buku impian pulang dari sini? Halo? Bisa? Bisa betul? Berarti training ini berhasil. Ketika Anda keluar dari sini, Anda bisa membuat buku impian dan Anda bisa menduplikasikan ke jaringan Anda, berarti training ini berhasil. Jadi kita sering melihat training di mana hanya teori saja, keluar dari training mereka lupa apa yang harus dilakukan. Jadi tidak melakukan apa yang harus dilakukan. Jadi siap semuanya setelah ini membuat buku impian. Siap? Baik. Lembar berikutnya tolong diisi. Hasilan 26 juta sampai 50 juta, peringkatnya namanya junior master. Untuk penghasilan 51 juta sampai 250 juta, peringkatnya namanya master. Untuk 251 juta sampai 500 juta, peringkatnya namanya grandmaster, senior master. 501 juta sampai 1 miliar, peringkatnya namanya grandmaster. Punya penghasilan di atas 1 miliar, peringkatnya namanya filantropis. Jelas Bapak Ibu ya? Kerja yang jadi skala prioritas tertunda gara-gara mungkin Anda takut lah, macam-macam. Nah, bagaimana Anda mengatasi penundaan itu? Anda tulis saja. Anda sudah punya impian sekarang. Kita harapkan setelah keluar dari training ini Anda benar-benar membuat impian. Untuk mencapai impian tadi, Anda isi pertanyaan berikutnya tadi adalah bagaimana Anda mencapai goal dalam jangka dekat, capai goal dalam jangka panjang. Lalu bagaimana Anda bisa mencapai impian itu? Saya sangat merekomendasikan apa yang Anda tulis sekarang ini Anda konsultasikan ke upline Anda. Anda konsultasikan ke upline Anda. Upline Anda tahu bagaimana caranya supaya Anda bisa mencapai goal-goal Anda itu. Siap? Siap? Konsultasi ke upline, ya. Impian, goal itu harus dikonsultasikan ke upline supaya upline bisa tahu. Jadi upline bisa menganalisa kenapa Anda misalnya nanti tidak mencapai goal Anda. Upline Anda bisa tahu. Karena ketika Anda menginginkan satu goal, upline Anda pasti membuat satu target, ya. Siap Bapak Ibu? Tepuk tangan dulu boleh? Masih semangat? Mana yang lebih semangat? Kanan, tengah atau kiri? Kita tanya semuanya, apa kabar? Lupa dengan budaya yang baru. Sebelah kiri boleh kasih contoh? Apa kabar? Tepuk tangan ya. Yang tengah bisa lebih semangat? Apa kabar? Kok masih ada yang duduk? Di depan malah duduk lagi ya. Sebelah kiri apa kabar? Luar biasa, tepuk tangan ya. Memakai produk 100%. Pakai semua produk bisnis yang dapat Anda gunakan. Kalau Anda, ini maksudnya 100% ini apa yang bisa Anda gunakan. Jangan sampai nanti misalnya Anda benar-benar darah tinggi, Anda paksain Anda minum Biogold, ya. Jadi yang benar-benar bisa Anda gunakan. Pakai 100%. Saya setiap hari konsumsi produk. Semua produk. Pakai serumnya juga. Dan saya bersyukur setelah pakai serum. Dulu sebelum pakai serum orang panggil saya Habib Rizik. Begitu rutin pakai serum, kemarin ada yang panggil, wah Bapak seperti Raffi Ahmad. Ya. Tadi di registration desk tadi ada staff yang bilang, Pak sekarang lebih mirip kayak Pak Larry ya. Ini kayaknya ketawanya nggak ikhlas ini ya. Ya, baik. Rasakan sendiri pengalaman Anda menggunakan produk Bapak Ibu.
Ya, ketika Anda rutin menggunakan produk, Anda benar-benar jadi brosur. Jadi nggak perlu pakai brosur, Anda bisa ceritakan. Brosur Anda adalah diri Anda sendiri. Saya kalau cerita Biogold, Bapak Ibu, bisa 2 hari 2 malam. Betul, ya. Anak saya waktu si Bilqis lahir itu dalam keadaan sesar ya, dalam keadaan sesar. 1,5 bulan kemudian punya adik lagi. Ya, itu kekuatan Biogold. Istri saya usianya di atas 40, melahirkan anak ketiga sesar sebelum kira-kira 1,5 tahun, lahir anak keempat dalam keadaan normal. Alhamdulillah, karena rutin minum apel stem cell. Ya. Dokternya juga heran, bisa dan lancar prosesnya. Ketika bukaan 3 sampai ke 10 itu sampai lahir itu prosesnya cepat sekali, 2 jam. Saya bersyukur sekali, produknya luar biasa, Bapak Ibu. Dan waktu pertama kali saya minum Biogold, saya pikir saya bakal jadi seperti Superman. Ternyata salah. Istri saya bilang waktu itu, apa kayak Huluk? Betul. Pernah nonton film Huluk? Kalau marah bajunya robek-robek, ya kan? Tapi waktu itu bukan bajunya yang robek. Sudah, saya tidak lanjutkan jantung lagi. Ya. Ketika ada konsumsi rutin produk ini menumbuhkan kepercayaan diri. Saya kalau cerita Biogold benar-benar saya confident. Ya. Terakhir Biomalt, ini bagus sekali. Istri saya suka pusing, sekarang benar-benar hilang pusingnya dengan Biomalt. Ya, ini dahsyat sekali Biomalt. Ya, menstruasi lancar. Istri saya sekarang menstruasi lancar. Biasanya dulu dari remaja nggak pernah lancar. Sekarang alhamdulillah lancar ya. Setelah konsumsi ini ditambah lagi Biomalt. Kepercayaan Anda pada produk membuat Anda menceritakan, bersaksi pada orang lain. Benar nggak? Sesuatu kalau kita merasakan bagus sesuatu, biasanya kita nggak tahan untuk cerita. Betul nggak? Anda makan bakso, Anda ketika makan bakso itu enak sekali, nikmat sekali. Anda cerita nggak ke orang lain? Pasti cerita. Anda bisa cerita, saya makan bakso di pojok sana itu, dagingnya itu lembut sekali. Kayaknya dia dimasak itu dalam suhu sekian derajat gitu. Dan Anda ceritanya sambil merem gitu, sampai yang mendengarkan ngeces gitu ya. Dan kita semua baru tahu sekarang, ternyata sesuatu yang dilakukan sambil merem itu lebih nikmat. Karena fokus. Ini ngomong apa ini ya? Ya? Tetapi kalau di dunia lain Anda cerita, misalnya Anda cerita Anda makan bakso enak, Anda nonton film bagus, lalu Anda cerita orang lain berbondong-bondong makan bakso di sana, orang lain cerita lagi ke orang lain lagi, semua banyak karena melalui Anda orang banyak belanja bakso atau nonton film. Anda dapat apa kira-kira? Anda nggak dapat apa-apa, bahkan terima kasih juga nggak dapat, betul nggak? Pernah nggak ada tukang bakso datang ke rumah Anda, terima kasih ya sudah promosi? Ya, karena padahal Anda getol promosi, betul? Nah, menariknya di bisnis ini ketika Anda cerita, ada orang yang ingin merasakan manfaat produknya. Bisnis Anda akan benar-benar berkembang dengan lebih mudah. Ya, konsumsi produknya Bapak Ibu. Produk kita ini bagus, ya, tidak rata-rata. Produk kita ini diakui. Kalau orang luar saja di luar Biogreen mengakui produk kita yang terbaik di Indonesia, kita mau ragu apa lagi sebagai orang Biogreen, betul nggak? Tepuk tangan dulu untuk produk Biogreen ya. Di Eropa ini apple stem cell certified beberapa tahun sebagai best active ingredient, sebagai bahan aktif terbaik di Eropa. Kalau dokter-dokter saja di Eropa mengakui ini yang terbaik, kita mau ragu apa lagi? Uji klinisnya internasional. Anda lihat beberapa perusahaan MLM itu nggak ada uji klinisnya. Mereka aja bisa berkembang, apalagi kita didukung uji klinis. Bahkan setiap bahan aktifnya itu ada uji klinisnya. Ini produk luar biasa Bapak Ibu, ya. Konsumsi. Sudah pintar ngomong L? Sudah? Syaratnya kalau mau konsumsi apple stem cell harus pintar ngomong L. L. Taruh di bawah lidah.
Ya. Betul ya? Bersaksi. Jika seorang merasakan sesuatu yang baik, mulutnya tidak dapat ditutup untuk bercerita pada orang lain, sudah pasti, ya. Produk bisnis Anda luar biasa, Bapak Ibu. Tidak rata-rata, ya. Kemarin ada produk-produk pesaing ya semacam ini. Kita demokan bareng-bareng, nggak ada yang bisa ngelawan Apple Stem Cell kita. Tepuk tangan untuk Apple Stem Cell Plus kita. Anda akan menemukan diri Anda bercerita pada banyak orang tentang pengalaman Anda menggunakan produk. Saya waktu awal kali menggunakan waktu itu masuk sampel BioGold, itu saya cerita luar biasa. Saya merasa saat itu seperti laki-laki yang belum pernah saya alami sebelumnya. Bahkan ketika saya masih remaja, betul. Saya sampai cerita ke teman-teman, kayaknya kalau satu keran sandal aja sama istri jadi deh. Ya. Awalnya maksudnya tukeran sandal ya. Ini benar-benar produknya ya. Saya BioGold ini luar biasa. Pengalaman Anda merupakan magnet terbesar bagi orang lain. Karena kalau Anda menyampaikan hanya teori, tidak berdasarkan pengalaman Anda, orang akhirnya bisa melihat ada garis merahnya, ada benang merahnya. Kayaknya Anda jual kecap ya. Karena bukan pengalaman Anda sendiri, ya. Anda harus benar-benar konsumsi produknya 100% Bapak Ibu. Nah, melayani pelanggan. Menarik, teman-teman sudah tahu kita mau ada program baru, yaitu kita akan membentuk jaringan pelanggan. Jadi contohnya begini, kalau Bapak Ibu misalnya ada presentasi orang dan orangnya tidak mau join, dia hanya tertarik untuk beli produk, maka dia bisa didaftarkan sebagai pelanggan. Jadi misalnya dia mau daftar, kita tanya, Bapak Ibu mau berlangganan apa? Saya mau berlangganan serum Apple Stem Cell sama Biomel. Boleh, kita daftarkan namanya, kemudian apa yang dia mau. Lalu kita tanya, Ibu mau berlangganannya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali? Kalau dia bilang, saya setiap bulan mau itu. Saya mau Biomed 2, saya mau Apple Stem Cell, sama saya mau serum. Maka kita tulis di situ. Lalu kita tanya lagi, Ibu mau bayarnya pakai kartu kredit apa pakai kartu debit? Kalau dia menjawab, saya mau bayarnya pakai kartu kredit, maka kita daftarkan sesuai kesepakatan bersama. Kita daftarkan nomor kartu kreditnya, dan setelah kita isi semua, nanti setiap bulan perusahaan akan mengirim produk ke orang tersebut. Dan setiap bulan perusahaan itu memotong kartu kreditnya orang tersebut. Dan setiap bulan Anda akan mendapatkan bonus sponsor dan bonus pairing. Anda hanya melakukan pendaftaran di awal saja. Kalau Anda punya 10 pelanggan saja, maka bisa jadi Anda sudah punya penghasilan pasif income puluhan juta dari 10 pelanggan setiap bulan. Dan Anda tidak harus terus-menerus memfollow up mereka. Perusahaan yang melakukan. Anda hanya mendaftarkan di awal. Menarik? Luar biasa, ya. Proses menjadikan orang lain menjadi pelanggan diawali dengan mendengarkan kesaksian Anda. Kemudian mencoba membeli produk, kemudian Anda berikan servis yang baik. Bangun 5-10 pelanggan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mendapatkan passive income, ya. Jalin hubungan baik dengan pelanggan-pelanggan Anda dan jadikan mereka sebagai marketing Anda. Bisa nggak mereka dijadikan marketing kita? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara membiasakan diri untuk bercerita. Orang sudah berlangganan, itu berarti dia sudah merasakan manfaat produknya. Bapak tanya, Ibu tanya, Bu, apa yang Ibu rasakan setelah minum Apple Stem Cell? Oh Pak, dulu saya kena kista. Ini banyak dengan saya yang awalnya kena kista seperti itu. Setelah saya minum beberapa saset gitu ya, ternyata darah saya keluar, darah yang menggumpal seperti lembaran-lembaran setangan-tangan begini, kenyal, hitam, tapi tidak terasa apa-apa. Dan setelah itu setiap saat mens saya lancar. Setelah saya check up, ternyata kista saya hilang. Dan saya punya banyak donan mengalami seperti itu melalui produk Apple Stem Cell. Tepuk tangan ya untuk Apple Stem Cell. Kalau dia sudah sering cerita seperti itu, Anda tinggal tanya, Bu, di luaran sana pasti banyak orang yang mengalami hal yang sama seperti Ibu.
Boleh nggak Ibu bercerita ke mereka? Atau kalau Ibu mau, kami setiap hari Rabu itu ada pertemuan di Swiss Bell. Ibu mau nggak bantu share pengalaman ini supaya menginspirasi banyak orang bahwa produk yang Ibu konsumsi itu bagus, supaya banyak orang lebih tertolong melalui produk ini. Nanti kita berangkatnya sama-sama ke Swiss Bell hari Rabu. Boleh Bu, Ibu bersaksi? Oh iya boleh. Akhirnya dia bersaksi. Begitu bersaksi, lihat atmosfernya, dia malah join, nggak jadi pelanggan, mau menjalankan bisnis ini. Bagus nggak kira-kira? Biasakan mereka bersaksi Bapak Ibu ya. Gunakan waktu Anda 20% saja untuk melayani pelanggan. Jangan terlalu sering ya. Tetap 80%-nya adalah untuk membangun jaringan. Jangan kemana-mana dulu ya. Saya minta Anda tidak keluar atau meninggalkan ini ruangan sebelum acara ini dipandu atau ditutup oleh MC kita ya. Nanti selalu begitu. Kita kembali ke MC kita yang luar biasa, Santinaro. Saya mau denger nih, soalnya dari tadi semuanya kan menulis gitu ya. Olahraga jari dulu ya. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Aris Hendrawardana. Lebih kencang lagi. Iya, baik. Tadi saya lihat di depan itu semua ngomongin impian. Keren ya. Dan memang benar adanya bahwa impian adalah sesuatu yang bisa membuat kita menangis. Kalau dapat nangis, nggak dapat harus nangis juga. Kadang-kadang kita itu tawar-menawar dengan impian kita, benar ya? Sama, saya pun dulu nggak percaya sama namanya network marketing. Karena saya selalu kerjanya di hotel dan terakhir saya adalah kepala kantor sekolah Perancis. Jadi kontrak saya itu sama kedutaan Perancis. Cuman saya capek Bapak Ibu. Kalau setiap meeting itu harus ngomong 4 bahasa. Bahasa Bali, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis. Capek. Kalau kayak gini kan gak perlu ditranslate kan. Langsung aja ya. Tapi ketika saya tahu bisnis BioGreen, saya itu dulu juga jaim. Alah bisnis apaan ini ya? Karena saya takut orang nanti tanya, kok mau-maunya ya jualan gitu-gituan. Biasanya kan seperti itu orang-orang di luar sana ya. Tapi ternyata BioGreen beda, produknya bagus. Saya itu dulu cuek, di prospek sama teman saya BioGreen, saya nggak mau join. Di prospek bulan Mei, ngambil keputusannya baru Oktober. Tadi Bapak Ibu dibilang, oh mau capai rookie. Saya capai rookie itu cuma 2 hari Bapak Ibu. Ya, gampang banget ternyata bisnis BioGreen. Kemudian junior master saya itu 5 hari kemudian. Iya, kemudian master saya itu di bulan yang sama. Jadi saya join itu tanggal 8 Oktober. Saya ketemu Pak Hendra tanggal 5. Tanggal 8 saya join, tanggal 9 saya ke Malaysia. Kembangin di Malaysia. Ya. Ternyata gampang BioGreen itu. Jadi waktu itu saya karena joinnya sudah pertengahan bulan, kemudian masih ngurusin adik saya yang mau menikah. Jadi bonus saya itu 2 minggu pertama hanya $3.800 aja. Itu pun nggak ngerti marketing plan, nggak tahu produknya apa. Cuma nelponin teman-teman ada bisnis bagus, mau nggak kembangkan di Malaysia. Ya kemudian bulan berikutnya lagi saya dapat 139 juta. Nggak salah, tetap juga masih belum tahu. Kalau orang beli produk campur-campur saya bingung apa ya. Tapi yang pasti kita terlibat dan kita harus punya coach. Kalau punya coach seperti leader-leader yang tadi ada di depan, wah saya yakin Anda pasti diajak tersesat di jalan yang benar di BioGreen ya. Baik Bapak Ibu, kita akan rehat makan siang. Tapi sebelum itu ada pesan sponsor Bapak Ibu, bisa dibantu Dendi? Saya lihat di sini BioGreen itu warna-warni ya, ada kuning, ada macam-macam. Tapi ada beberapa semua sudah join BioGreen kan? Sudah ya. Saya tadi di luar ada 2 orang yang nanya sama saya, sudah join? Saya sudah join ya, meskipun baru 4 bulan, masih baru, belum paham lagi marketing plan-nya. Tapi saya bersyukur di jaringan saya ada orang Malaysia, ada orang India, ada orang Bangladesh, ada orang Nepal. Karena gampang jualan BioGreen itu ternyata, nggak sama kayak MLM di luar sana ya. Ini ada di resepsionis ada kaos BioGreen ya, nggak mahal kok Bapak Ibu. Polo ini nggak sampai 100.000, Bapak Ibu boleh beli di sana. Ada polo, kemudian kalau merasa ruangannya dingin boleh juga. Ini keren nih. Ini kayaknya pertama kali saya yang punya deh waktu training di All Star ya.
Ada yang ikut training All Star waktu itu? Saya mau lihat. Oh, cuman 20 orang ya? Yang lain baru ya? Baru join BioGreen atau nggak sempat join All Star training? Oh, keren. Tepuk tangan dulu ya, baru join aja udah ya. Kemudian ada 2 lagi kalau seperti ini Bapak Ibu. Kalau yang hijau ini cuma 75.000 doang ya. Dan kalau yang ini di atas harga 100 ribuan. Tapi keren ya, kayak pemain baseball. Apalagi kalau pakai topi BioGreen. Lain kali kalau saya jadi MC di Jakarta, saya rindu banget kalau teman-teman di Jakarta itu punya baju seperti ini ya. Kalau yang ini limited edition Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita break makan siang. Kita balik lagi ke ruangan ini tepat 1 jam ya. Cuman sebelum itu saya mau tahu apakah semua masih semangat? Ada 2 loh hadiah yang untuk 10 terbaik. Apakah semua masih punya cinta?